Lagi di Ada Apa Berita Weekend dan kita masih mengenang almarhum Taufik Kimas. Anda juga dapat berpartisipasi di telepon 02151555111. Baik, tadi menarik sekali cerita mengenai baru pertama kali bertemu saja sudah begitu hangat dan sederhana sampai akhirnya bisa mengirimkan jas sampai 7 buah. Ini masih disimpan terus, Pak? Iya, masih ada. Masih ada. Ya, yang terakhir bertemu lagi berkesan lagi. Yang terakhir itu pertama bertemu. Yang terakhir bertemu itu kan saya Terakhir ketemu kapan? tanggal 13 Mei, hari ulang tahun saya yang ke-56. Kemarin bulan lalu. Bulan lalu saya mengadakan acara peluncuran buku. Tulisan orang-orang sahabat saya tentang saya gitu, diluncurkan buku di Grand Melia. Terus saya kan tidak menyiapkan acara protokoler. Tiba-tiba 2 jam sebelum acara itu dia nelpon. Dia mau datang katanya. Saya Memang kaget. diundang? Enggak. Oh enggak? Enggak, kan pejabat negara enggak saya undang karena ini acara pribadi. Kalau Pribadi pejabat gitu negara serepot protokolernya lah. Karena saya pernah jadi pejabat negara, berapa satu pejabat tuh untuk datang ke suatu tempat Panjang ya ininya ngerepotin prosesnya. panitia, ngerepotin ajudannya dan macam-macam gitu. Sehingga saya enggak ngundang. Saya bilang ini saya enggak punya acara protokoler kok tiba-tiba mau datang. Iya. Enggak apa-apa, ini karena Dek Mahfud kan mau ulang tahun. Saya enggak pernah hadir ulang tahunnya Dek Mahfud. Oke. Katanya. Aduh, manis Saya ya. enggak perlu protokoler loh katanya. Pokoknya saya datang aja, saya mau ketemu Dek Mahfud gitu. Iya. Sudah itu betul-betul datang dia dan hanya ditemani ajudan, enggak ada rame-rame apa acaranya kan santai aja. Nah, itu orangnya begitu baik dia dan saya tidak nyangka kalau itu hari terakhir saya mau. Pada saat pertemuan terakhir itu apa yang khusus dibicarakan? Yang enggak ada, cuma Dek terus ya berjuang berkarya bagus ini katanya. Dek Mahfud sudah mengakhiri tugas di MK dengan bagus, mengesankan, makanya saya datang ke sini gitu. Bulan puasa kemarin saya diundang ke rumahnya, mengundang para pejabat negara termasuk presiden, wakil presiden dan para menteri. Dia telepon saya, Dek Mahfud, coba Dek Mahfud sekarang berceramah tentang 4 pilar kebangsaan, tinjauan dari sudut agama Islam gitu. Berapa menit Kak? 2 jam saya bilang. Enggak, 20 menit aja. Waduh, saya bilang. Kalau ceramah 4 pilar kebangsaan itu 1 semester kalau di kampus. Masa 20 menit? Enggak lah, kalau Dek Mahfud bisa katanya. Saya ceramah di situ ada presiden. Spontanitas ada itu ya semua. diminta ya? Iya, enggak 3 hari sebelumnya. Oh, 3 hari sebelumnya. Sehingga saya menyiapkan Sudah kalau bisa. 20 menit. Nah, sudah itu dia meluk saya, bagus sekali tuh Dek katanya. Ditulis ya biar rakyat Indonesia tahu gitu. Iya, nanti saya tulis Kak, tapi belum saya tulis sampai sekarang. Berarti dari sini ditulis ya Pak, Nah? supaya kita semua bisa baca. Iya. Iya. saya tulis. Ada PR nih jadinya ya Pak Mahfud ya. Wasiatnya Pak TK berarti. Pada saat almarhum sakit sempat menjenguk Pak? Tidak, saya tidak sempat menjenguk yang terakhir ini tidak. Itu kan tanggal 4 ya sudah masuk Masuk langsung ke ke sana ya, Singapura. Singapura. Gitu. Tapi beberapa kali sakit di rumah sakit sini Di Jakarta ya? MMC saya nengok. Menengok. Ya, sebelum itulah beberapa bulan yang kan sering juga masuk ke rumah sakit. Iya, ini mendengar ketika berita meninggalnya Pak Taufik Kimas di malam atau di Begini, itu aneh juga. Jadi begini, Kak Taufik Kemas itu jam 12.30 saya ditelepon oleh teman saya Erwin Muslimin yang anggota DPR itu. Dia bilang, Pak Mahfud tolong nih berdoa, Kak Taufik ini kritis. Sudah mulai tidak sadar katanya. Terus di mana? Di Singapura loh, saya kaget kan. Saya masih Jadi di memang Jogja. tidak tahu kalau Nggak tahu, dirawat saya masih di di Jogja. Iya. Nah, 2 menit sesudah itu ada SMS dari temannya ini Joko Susilo, dubes di Swiss. Dubes di Swiss 2 menit sesudah itu SMS-nya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia Taufik Kemas. Gitu. Iya, memang siang Iya, memang toh, sempat siang tuh ada ya, berita. beredar di kabar seperti itu broadcast pas message siang. ya. Ini kok ada berita meninggal, kok Iya. kamu bilang ini masih kritis. Enggak, itu salah beritanya katanya. Ini sekarang ini sedang sangat kritis, Masih kritis. dan tidak meninggal menurut dokter. Itu keburu kan, terus ada ralat sesudah Iya, itu. ada dan Tapi- bahkan PDIP juga tapi mau Dirawat oleh Mas saya punya Pramono feeling, Anung, saya punya feeling kan banyak di Indonesia tuh kalau orang akan meninggal tuh sadar dulu kan, Membaik biasanya dulu ya. ngobrol, minta makan dulu. Iya. Saya sudah punya feeling, wah ini Oke. tidak lama kayaknya gitu. Saya terus berdoa, tiba-tiba malam sudah meninggal. Iya, jam 7 waktu ya, sana. jam 7 waktu Waktu Singapura. Singapura. Jadi langsung saat itu juga mendengar. Ya itu ceritanya. Tadi Pak Mahfud sempat ke pemakaman ya? Oh iya, tadi ke pemakaman. Sempat di bertemu Ibu Mega? Kalibata. Enggak berdesak-desaan begitu. Iya. Ya besok malam kalau mau ketemu Ibu Mega ada tahlilan kan di sana, saya insya Allah ketemu. Tapi kalau tadi memberi penghormatan murni enggak ketemu siapa dulu. Malah ngerepotin kalau seperti tadi desak-desaan kan, kasihan Bu Meganya juga tuh. Banyak sekali ya yang datang untuk Iya. mengantarkan.
Oke, mungkin dari Mas Arianto nih sebagai seorang jurnalis dan juga melihat sosok Taufik Kemas ini seperti apa? Ya, ada satu hal yang menurut saya paling membekas dari sosok Taufik Kemas adalah ajaran tentang pluralisme ya. Ya, sama juga dengan Pak Mahfud yang pemikiran-pemikirannya juga banyak mengubah keberagaman saya yang dulu mungkin orang menyebutnya fundamental, sekarang lebih moderat dengan ajaran-ajaran pluralisme itu. Yang paling terkesan dari Pak TK adalah beliau ini kan sangat keras terhadap kelompok-kelompok garis keras, tetapi dengan pendekatan persuasif didatangi kelompok-kelompok garis keras itu, datang ke markasnya, datang ke pimpinannya, berdialog untuk mengajak memurnikan nilai-nilai Pancasila. Itu yang paling berkesan kalau dari. Ada cerita spesifik mungkin Mas Arianto yang mungkin Anda sempat liput betul begitu kejadiannya? Enggak, lebih ke pemikirannya yang membekas bagi saya secara pribadi. Pernah bertemu secara langsung atau? Beberapa kali sempat mampir ke kantor redaksi, kita ya tamu redaksi yang lain lah, sering ngobrol gitu kan tentang kebangsaan, tentang 4 pilar. Waktu itu ya tentang 4 pilar, sosialisasi 4 pilar. Iya. Baik, sosok Taufik Kemas ini memang kita dilihat sangat dekat juga dengan anak muda gitu ya, apalagi juga dengan tadi 4 pilar kebangsaan itu begitu luar biasa. Dan kalau dilihat mungkin tokoh-tokoh sekarang agak kurang memperhatikan hal tersebut, tapi kalau kita lihat kan Pak TK ini memang sangat menonjolkan sekali 4 pilar kebangsaan. Mungkin dari sisi Pak Mahfud melihatnya. Iya betul, jadi begini, hebatnya Taufik Kemas ini mengajukan konsep 4 pilar kebangsaan sebagai konsep sosialisasi kita hidup bernegara, itu dilakukan pada saat orang sedang fobi dengan Pancasila. Anda ingat ya? Yeah. Pak Harto jatuh, lalu P4 peninggalannya semua dianggap. Lalu orang fobi, ada yang malu mengaku Pancasialis, ada yang takut gitu. Tapi tiba-tiba Taufik Kemas mengingatkan kita kalau tidak berdasar Pancasila, kira-kira negara ini hancur, kira-kira tidak baik lah. Lalu dia muncul dengan 4 pilar itu, tetapi agar terserangan tidak langsung tertuju ke Pancasila, dia ikuti Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pintar dia. Apa yang mau diserang ini kan rangkaian memang kita hidup bernegara. Nah, ketika orang sampai ke presiden sekalipun kan jarang bicara Pancasila, kan dianggap di sekolah-sekolah juga sudah tidak begitu didalami. Lalu Taufik Kemas muncul dengan itu, kan itu satu kehebatan. Pandangan ini jangan hanya dimunculkan Pancasilanya, rangkaiannya sekalian kan. Bahwa ini satu paket ya Pak. Iya, mau hantam yang mana, tidak ideologinya. Ini kaitan dengan ini kaitan dengan berkaitan. Gitu kan. Lalu fakta sosialnya memang kita Bhinneka Tunggal Ikanya kan kuat. Baik. Kita makanya ada penelpon. Kita sapa dulu penelponnya ya. Halo, selamat malam. Halo, oke, baik, tampaknya putus. Dan kita akan kembali saat lagi. Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di line telepon 021 51555111. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Ada Apa Berita Weekend.